Allah itu tunggal, nggak bisa tidak itu. Semua manusia nggak bisa mengelaknya dan semua manusia nggak bisa membantahnya. Ateis sekalipun saya katakan. Ya, jadi itu bedanya. Jadi kalau ilahun banyak, apa dan siapapun bisa mendeklar dirinya atau bisa dijadikan ilah. Nah, jadi nanti ada ilah Allah, ada ilah selain Allah, gitu dong. Tuh. Ada illallah, ada ghairullah. Tuh. Beda kan antara Allah dengan ilah. Pengertiannya begitu. Jadi ada yang illallah, ada yang ghairullah. Ya, ada yang menjadikan Allah bagi dirinya adalah ilahnya. Jadi ada yang berilahkan kepada Allah, ada yang berilahkan bukan kepada Allah. Nah, gitu. Ini berilahkan Allah, ini bukan berilahkan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi segala larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali pada channel kajian yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk berpikir, untuk memahami ayat-ayat Allah sebagaimana yang sudah biasa kami tampilkan di sini, ayat ya yang akan menjadi materi bahan kajian. Tertera di sini surat 45 ayat 23 dan surat 2 ayat 165. Nah, silakan saudara buka kitabnya, buka Qur'annya, yang nanti kita akan bahas ayat-ayat ini. Juga judul yang sudah saya tampilkan di sini adalah orang ateis tidak bertuhan. Nah, pernyataan ini ya pernyataan yang keliru. Kelirunya di mana? Ya ikuti saja materinya ini sampai selesai. Ya. Karena kalau mengikuti materi atau apapun sebenarnya tidak selesai sampai tuntas dari awal sampai akhir, atau di skip-skip ya nggak akan ngerti, nggak akan paham. Jadi ini kontroversi ya dengan pemahaman yang ada. Taunya orang yang namanya ateis itu adalah orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak memiliki Tuhan, orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Kan itu pemahaman yang ada, yang umum, yang kalian semua dan hampir semua orang juga akan berkata bahwa ateis itu adalah orang yang tidak bertuhan, kan begitu. Nah, ini di sini saya kasih judul
pernyataan yang keliru itu. Di mana kelirunya? Ya ikuti. Ya, baik saudara. Jadi di surat 45 ayat 23 itu kontan membantahnya. Ya, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tuh, langsung dibantah oleh Allah. Apakah kalian tidak melihat ro'a, ya, fakta-fakta, ya, yang bisa dilihat, yang bisa Anda saksikan, bagaimana orang berkata, bagaimana orang berpikir, bagaimana orang berbuat, itu namanya bisa kita saksikan. Yang barusan saya katakan tadi. Manittakhadha, ya, ada orang-orang yang mengambil manittakhadha ilahahu, ya, sebagai Tuhannya, ilahahu sebagai Tuhannya, hawahu yaitu hawahu. Tuh. Jadi ada orang atau bahkan banyak orang yang mengambil dan menjadikan hawa nafsu atau hawahu ilahu sebagai Tuhannya. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang memiliki akal tentunya ya, yang normal akalnya ya. Saya nggak mengatakan akal sehat atau tidak sehat. Berbicara dalam kondisi normal. Orang yang normal, yang wajar akalnya, otaknya, bukan gila, bahkan bukan gila atau anak-anak, memiliki Tuhan. Ya. Jadi langsung dibantah, memiliki Tuhan. Artinya apapun yang dia pahami, apapun yang dia yakini, lepas dari itu semua, bahwa pasti manusia atau orang meyakini Tuhannya. Persoalannya apa dan siapa yang menjadikan Tuhannya itu. Nah, kalau ayat ini Tuhannya adalah hawahu atau hawa nafsu. Hawahu atau hawa nafsu. Nah, jadi kan udah langsung kebantah tuh. Jadi nggak ada manusia yang tidak bertuhan. Nah, kemudian di sini wa adallahu ala ilmin atau ala ilm. Orang yang demikian itu Allah sesatkan berdasarkan ilmunya. Ilmunya siapa? Ya tentu pemiliknya Allah. Ilmunya Allah dipahami oleh orang tersebut. Ya. Justru ilmu yang Allah miliki kemudian dipahami dengan salah, dengan sesat. Jadi ilmu itu bisa menyesatkan kalau yang dijadikan Tuhannya hawahu begitu. Ilmunya mah benar dari Allah. Tetapi orang tersebut menyalahi prinsip kerja ilmu. Begitulah gampangnya. Prinsip kerja ilmu mereka menyalahi. Akhirnya dia sesat berdasarkan ilmunya Allah itu sesat. Karena apa? Karena tadi menjadikan hawahu sebagai Tuhan. Dah, paham nggak sampai di sini? Nah, yang orang tidak mengerti kebanyakan ya, dikiranya ilah itu
Ya, yang dimaksud ilah itu adalah ini, Allah dikiranya. Padahal kalau Allah itu adalah tunggal. Allah itu tunggal. Kalau ilah itu banyak. Ilah itu banyak. Bisa siapa saja dan bisa apa saja. Itu ilah. Tapi kalau Allah nggak bisa. Allah itu tunggal. Ada ahad, ada wahid. Wahid bisa ke sini, tapi kalau ahad harus ini. Bedanya di mana Pak Ustadz? Kalau ahad itu tunggal. Kalau tunggal itu bukan hitungan. Kalau wahid pertama ke satu. Wahid. Nanti ada lanjutannya. Isnen, Salasa, dan seterusnya. Tapi kalau tunggal ya nggak bisa. Bahkan namanya pun nggak ada yang menirunya. Nggak ada. Itulah bedanya antara ilahun dengan Allah. Kan Allah juga asalnya ada kata ini. Ya memang kalau secara bahasa seperti itu. Tapi secara akidah, ya, Allah itu tunggal. Nggak bisa tidak itu. Semua manusia nggak bisa mengelaknya dan semua manusia nggak bisa membantahnya. Ateis sekalipun saya katakan. Ya, jadi itu bedanya. Jadi kalau ilahun banyak, apa dan siapapun bisa mendeklar dirinya atau bisa dijadikan ilah. Nah, jadi nanti ada ilah Allah, ada ilah selain Allah, gitu dong. Tuh. Ada illallah, ada ghairullah. Tuh. Beda kan antara Allah dengan ilah. Pengertiannya begitu. Jadi ada yang illallah, ada yang ghairullah. Ya, ada yang menjadikan Allah bagi dirinya adalah ilahnya. Jadi ada yang berilahkan kepada Allah, ada yang berilahkan bukan kepada Allah. Nah, gitu. Ini berilahkan Allah, ini bukan berilahkan Allah. Begitu. Nah, makanya di sini kan ada ayat ya 2165, wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillah. Dan ada di antara manusia atau ada manusia-manusia yattakhidhu, yang menjadikan, mengangkat, mengambil, sama dengan kalimat ini, min dunillah, selain Allah, ghairullah, andadan sebagai tandingannya. Sebagai tandingan siapa? Sebagai tandingan Allah. Ya. Jadi dia ini ingin menandingi Allah yang sesungguhnya tidak akan pernah mampu, dia tidak pernah akan bisa. Ya. Nah, bagaimana sikap orang yang menjadikan selain Allah sebagai ilah? Di sini, yuhibbunahum kahubbillah. Ya, mencintai mereka, mencintai selain Allah seperti orang yang mencintai Allah. Kahubbillah.
Jadi mencintai tandingannya nih, tandingan yang bukan Allah itu sama. Ya. Kan namanya menandingi, kan menandingi berarti menyamakan. Jadi ada Tuhan selain Allah yang dicintainya sama seperti orang yang mencintai Allah. Nah, orang yang mencintai Allah itu adalah mukmin. Ya. Mukmin. Asyaddu hubbalillah, itu mukmin, mencintai Allahnya dengan amat sangat gitu. Nah, orang-orang yang mengangkat selain Allah sebagai ilah itu sama nih, kahubbillah, begitu cintanya kepada yang dia jadikan ilah. Tuh, saudara. Ya, ini akan mengena kepada siapapun. Ini masih umum. Masih umum. Siapapun bisa terjangkit penyakit ini. Penyakit yang menjadikan hawa-hunya itu sebagai ilah. Gitu, saudara. Ya. Jadi itulah makanya keliru ini pernyataan ini. Karena Tuhan ya tidak sama dengan Allah. Tuhan itu bahasa Indonesia, bahasa Qur'annya ilahun atau ilah. Nah, si mukmin menjadikan Allah sebagai ilahnya, itu tuh. Itu persoalannya. Sedangkan si kafir gitu aja kan lawannya mukmin kafir. Si kafir menjadikan selain Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan. Paham sampai di sini, saudara? Makanya nggak bisa nonton video saya itu cuma secuplik. Harus selesai. Nggak salah paham nantinya. Itu yang terjadi. Jadi begitu, saudara. Ya. Nah, barulah kita masuk apa itu ilah. Ya, apa itu ilah? Ilahun. Ilah adalah sesuatu yang dicintai. Tuh, nih. Hubbalillah bagi mukmin. Ya? Ilah adalah sesuatu yang dipuja, dipuji, diabdi atau disembah, diibadahi, diagungkan, masih banyak lagi dan seterusnya lah. Ya, kita ambil segini aja. Jadi hubbalillah, kahubillah, ini kahubillah, ini hubbalillah. Asyaddu hubbalillah. Yang ini hamdalillah atau hamdalah, maha terpuji hanyalah Allah. Sedangkan ini ibadallah, yang disembah, yang diibadahi, ibadallah. Ya. Jadi bagi mukmin Allah itu adalah ilah yang dicintai, yang dipuja, dipuji, disembah dan diibadahi. Itulah ilah. Sama. Ini juga begitu. Ya, sama. Selain Allah dicintai, dipuja, dipuji, bahkan disembah
dan juga diibadahi. Itu yang selain Allah. Nah, jadi pertanyaannya, ilahnya itu bisa apa dan siapa? Begitu. Kalau apa benda, kalau siapa berarti orang atau figur. Ya, kalau saudara sudah baca ayat Quran bahwa nabi-nabi itu akan berhadapan dengan para penguasa. Kalau nabi berhadapan dengan penguasa, berarti masyarakat itu yang didakwai, ya, bahkan penguasanya juga yang didakwai. Nah, itu adalah para ilah. Seperti Fir'aun itu kan ngaku ilah, bahkan ngaku rob. Ya sama memang kedudukannya, atau disamakan kedudukannya oleh para pengabdinya sebagai Tuhan. Jadi siapapun, maka bisa apa benda, bisa apa makhluk hidup. Contohnya yaitu orang. Nah, jadi gitu saudara. Kalau memahami tentang Tuhan tuh begitu. Ya, jadi itulah. Nah, mari kita bicara tentang hub. Tentang apa yang dicintai supaya nyangkut ke sini. Karena kita tidak akan melebarkan materi ini kemana-mana. Nanti bisa melebar kemana-mana soalnya. Banyak sekali ini konteksnya. Nah, kita fokuskan kembali ke sini, ke masalah hawahu. Ya, hawahu. Jadi begini saudara, hawahu itu, ya, hawa, ya, salah di sini hawa. Itu nanti biasanya dekatnya dengan nafsun. Nafsun. Hawa, nafsu. Nafsu itu apa sih? Diri, ya. Kalau mau diterjemahkan diri atau jiwa. Hawa kalau diterjemahkan adalah keinginan atau kehendak. Tuh. Setiap diri pada manusia itu mempunyai kehendak, punya keinginan. Apa yang diinginkan oleh manusia? Ya, kalau bicara secara alaminya, secara fitrah biologis ya, saya maksudkan. Itu ya punya keinginan paling tidak 6 macam yang diinginkan oleh manusia. Hub, zuyina linnas hub. Tuh, hub ketemu lagi. Mana? Nih. Mana tadi? Nih, hub. Ya. Zuyina linnasi hubbus syahwat. Setiap manusia pasti mempunyai keinginan syahwat. Syahwatu minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarati minaz zahab wal fiddah khailil musawwamati wal an'am wal harth. Nah, itu ada 6. Ya. Nah, setidaknya itu syahwat. Ya. Kemudian anak, keturunan. Kemudian harta benda. Kemudian kendaraan.
alat transportasi yang terbaik. Kemudian ternak atau peternakan. Dan pertanian. Nah, siapa yang nggak suka? Kalau manusia nggak suka ini, nggak normal namanya. Makanya sini yang normal ya. Pasti semua manusia yang berakal, yang normal, memiliki syahwat, menyukai syahwat, anak-anak, turunan, ya, syahwatu minan nisa wal banin wal qanatiri minaz zahab wal fiddah khailil musawwamat wal an'am wal khars. Jadi setidaknya ini, ya, dan itu adalah keinginan yang dikehendaki oleh setiap manusia, oleh setiap diri manusia. Ini adalah hub. Nah, kalau hubnya ini teralihkan ke sini semua, ya, menyaingi, menandingi Allah, berarti ini ghairillah. Tadi saya katakan bahwa ilah itu bisa berupa apa dan siapa. Nah, bermula dari sini. Sangat mencintai, sangat memuja, sangat memuji. Ini. Keenam ini. Ini kan benda. Berarti apa? Ya. Nah, ini dicintainya dengan amat sangat sebagaimana dia mencintai orang-orang mukmin mencintai Allah. Kahu billah. Mencintai ininya kahu billah. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Ini kan hayatid dunya. Jadi orang yang mencintai kehidupan dunia, gitulah. Jadi kehidupan dunia ini dia amat sangat mencintainya. Ya, kalau dalam bahasa politik itu adalah apa? Orang yang sangat mencintai ini. Tujuan berpolitiknya adalah untuk meraih ini. Namanya pragmatis. Dalam bahasa politik pragmatis. Jadi orang ingin menguasai ini dengan cara berpolitik. Ya coba lihat aja. Kan orang ingin berkuasa dengan niat yang pragmatis kan ingin menguasai ini. Ya, coba itu faktanya begitu. Itulah rodu bil hayatu dunia, dia sangat ridho dikendalikan oleh kehidupan dunia. Ya. Nah, jadi hawa nafsunya itu dituangkan ke sini, maka ini menjadi Tuhan baginya. Begitu, saudara. Nah, siapa yang paling banyak menguasai ini dan dari 1 sampai 6 dikuasainya semua, ya, maka dia akan menandingi Allah sebagai Tuhan. Nah, orang-orang yang ditentukan keinginannya itu oleh dia karena dia paling tinggi, maka dia akan menyatakan diri sebagai ilah. Ya. Hidupmu saya tentukan, rezekimu saya atur, keinginanmu saya kendalikan. Ya, nah, itu saudara. Maka dirinya di samping hawa nafsunya yang dialihkan ke sini sebagai Tuhan, maka kedudukan dirinya pun mendeklar dirinya walaupun tidak secara terang. Tapi tingkah dan perilakunya itu adalah dia sebagai ilahun. Enggak, dia enggak mengatakan saya Allah, enggak ada. Enggak ada satu makhluk pun yang mengatakan dirinya sama
namanya sama kedudukannya dengan Allah. Nggak ada. Menyamakan namanya nggak mungkin dan nggak bisa. Apalagi menempati fungsi-fungsinya yang nggak mungkin. Ya, ya kita lihat aja si iblis saja yang dia tahu dia yang menciptakan Allah. Dia nggak akan mengatakan bahwa saya ini Allah, nggak ada satupun makhluk yang mengatakan bahwa dirinya Allah, nggak ada. Jangankan menyamakan kedudukannya, menyamakan namanya juga nggak ada. Ya, jadi persoalannya di sini, saudara, di ilah, bukan di sini, bukan. Ya, jadi tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang meniru namanya, nggak ada. Baik, jadi kalau sudah seperti ini, paham kan, saudara? Ya, bahwa tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang tidak bertuhan. Itu kesimpulannya. Termasuk ateis. Lantas saudara ngerti, paham nggak? Kalau nggak ngerti, nggak paham, banyak-banyaklah baca tentang tokoh yang mengeluarkan istilah itu. Boleh di googling bahwa ini tokohnya yang mempopulerkan adalah Karl Marx. Nah, ini yang mempopulerkan istilah ini. Ateis. Istilahnya itu muncul ketika seorang tokoh yang bernama Karl Marx lahir di Jerman, di Eropa, yang kemudian mencetuskan dan mempopulerkan istilah ateis, yang kemudian ateis itu menjadi ajaran. Nah, silakan baca ininya apa? Ya, di samping bukunya Das Kapital, tapi biografinya bahwa dia ini adalah keturunan Yahudi yang kemudian dalam sejarah itu dicatat masuk pindah agama menjadi Kristiani, dari Yahudi ke Kristiani, yang baik Yahudi maupun Kristiani, kalau dalam Quran bahasanya adalah Yahudi wan Nasara, ya, tentu sudah memiliki keyakinan. Orang Yahudi itu yakin, beriman, meyakini hadirnya dan adanya Tuhan, adanya Allah. Yahudi itu punya akidah bahwa Yahweh Ehad, Tuhan yang tunggal. Tuhan yang tunggal artinya kan ini. Kalau ini kan nggak tunggal. Ilahun tuh nggak tunggal. Yang tunggal itu adalah Yahweh Ehad, Allah Ahad, Qul huwallahu ahad. Ehad bahasa Ibrani, Ahad bahasa Quran, bahasa Arab. Ya. Nasrani juga sama, Allah menyebutnya Allah Esa. Bahasa yang berbeda, maksud yang sama. Tuh, saudara. Jadi ateis bukan ke sini, tapi ke sini. Jadi ateis yang dimaksud oleh Karl Marx itu, ya, A itu tidak, teis itu Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan. Maksudnya tidak ada ilah. Ya.
Dia tidak berilahkan ke sini. Jadi bagi dirinya ilahnya itu bukan ini. Di dalam menata hidup. Ini cukup sebagai keyakinan yang tersimpan saja. Lalu dipopulerkan istilah ateis, tidak ada ilah. Ilah yang mana? Yang ini. Gantinya ilah yang mana? Gantinya ilah yang ini. Begitu saudara. Ayat ini yang tadi saya bacakan, ya, nanti saudara buka, saya lupa ayatnya, ya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahab wal fiddah khalil musawamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allahnya tidak disertakan untuk menata ini. Itu maksudnya. Husnul ma'ab. Maaf itu kembali kepada Allah. Apa yang dikembalikan? Ini harus kembali ditata menurut tata aturan Allah. Tapi Yahudi punya konsep Allahu maghlula. Tangan Allah terbelenggu. Jadi Allah tidak punya kuasa untuk menata ini, maka aku saja yang harus menata ini. Karena ini kesukaanku, Allah tidak boleh ikut campur tangan di dalam urusan keduniaan. Itu konsep Yahudi. Terbelenggu tangan Allah artinya urusan-urusan keduniaan ini aku yang urus, sedangkan urusan akhirat silahkan di tempat-tempat khusus. Bagi Muslim di musola saja, bagi Kristen di gereja saja, bagi Yahudi di sinagog saja. Agama maksudnya. Jadi ada urusan agama, ada urusan dunia. Urusan agama iya, ya. Orang Kristen juga kan begitu. Sejak Renaissance kan, ya, in good we trust. Kepada Tuhan kita percaya. Ya udah cukup percaya aja Tuhan itu ada. Tuhan itu yang menciptakan semua yang ada. Tapi untuk urusan kepentingan kehidupan dunia, aku yang urus. Maka lahirlah konsep ketuhanan, ya, secara permanen. Konsep ketuhanan secara permanen sebutannya millah. Bahasa Qur'annya millah. Ini bahasa Indonesianya ajaran. Makanya ada istilah isme. Nah, ini jadi ajaran, jadi milah. Ateisme. Jadi itu. Ilahun dijadikan konsep secara permanen menjadi millah. Nah, dalam kalimat kan millata Ibrahim Hanifa. Ajaran Ibrahim yang lurus adalah ajaran Allah. Karena wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kan gitu. Jadi muslimun, Islam. Jadi Ibrahim ajaran yang lurusnya adalah Islam. Nah, itu disebut milah, milah Ibrahim. Nah, sedangkan yang dikeluarkan oleh Karl Marx adalah ajaran ateis. Jadi ateisme. Sehingga nanti dari situ muncul ajaran-ajaran yang banyak. Ada ateisme, ada komunisme, ada liberalisme. Nah, itu semua adalah milah-milah yang mereka ciptakan untuk
mengangkangi ini semua. Nah, itulah semuanya berdasarkan hawa. Gitu, saudara. Paham? Nah, makanya di sini wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Nah, jadi di sini Allah sesatkan dan Allah kunci apa pendengarannya, hatinya, dan menjadikan penglihatannya, ya, penglihatan ini, ya, hisawah, ada penghalang, hijab yang kemudian tetap Allah jerumuskan. Artinya apa? Dia udah nggak mau denger, hatinya sudah tertutup, penglihatannya juga demikian. Apa yang menjadi hisawah buat mereka? Ya ini yang sudah menjadi konsep. Jadi konsep ajaran ateisme, ajaran komunisme, ajaran liberalisme itu adalah hisawah. Ya. Jadi sudah itu menjadi ilahnya. Dan itu yang ditularkan kepada manusia. Agar senantiasa hidup menurut kemauan dunia. Rodu bil hayati dunia, maka dia ridho dengan hidup dengan cara-cara ateisme, komunisme, liberalisme. Semuanya kehidupan ditata oleh itu ajaran. Makanya walantardo ankal yahudu aulatin nasoro hatta tattabi millatahu. Jadi cukup kalian ikuti ajaran yang ada untuk menata diri dalam beribadah kepada Allah, itulah sudah cukup. Enggak perlu Anda murtad menjadi Yahudi, Anda murtad menjadi Nasrani atau Kristen, enggak perlu. Cukup agamanya saja yang diyakini, ikuti tata aturan yang ada, nah itu sudah. Karena itu memang rodu bil hayatu dia yang disukai oleh manusia. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan saudara. Jadi mengapa saya katakan keliru? Ya keliru karena orang ateis itu bertuhan, cuma bukan Allah Tuhannya. Ya, begitu saudara. Itulah ateisme. Ya, tapi kenapa jadi berkembang bahwa ateisme itu adalah nggak percaya adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta raya? Kata siapa? Loh, Yahudinya sendiri aja yakin yang mengeluarkan ajaran ateis. Jadi maksud ateis itu tidak teis ilah, tidak ada ilah di dalam dirinya. Yang ada ilahnya apa? Yaitu kehidupan dunia. Jadi bukan ke sono, maksud daripada Karl Marx itu adalah nggak boleh mengatur ekonomi, ngatur pendidikan, ngatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia itu, nggak boleh Allah di situ maksudnya. Jadi nggak ada dalam pikiranmu itu Allah, nggak ada dalam jiwamu itu Allah. Yang boleh ada di situ adalah selain Allah. Itu maksudnya begitu yang dikehendaki oleh Karl Marx. Ya kenapa jadi kesono-sono keliru? Nggak ada urusan alam semesta raya ini, memang Allah yang menciptakan, termasuk dirinya. Ya. Tapi itulah natijah atau manfaat yang dikehendaki oleh Karl Marx. Bonusnya jadinya. Ya, sehingga orang apatis dengan Allah. Yang dia katakan itu bumi dan segala isinya ada dengan sendirinya. Itulah yang disebut dengan justru irasional. Keyakinan yang irasional ya ateis itu. Ya, jadi berkembangnya semakin parah tentang pemahaman ateisme. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain walhamdulillahirabbil alamin.